Terima kasih sudah berkunjung di channel MPS Matematika. Pada video kali ini kita akan bahas soal latihan bab 2 dari Matematika SMA SMK kelas 11 Penerbit Rapindo Kurikulum Merdeka. Soal yang akan kita bahas di sini ada di latihan bab 2 halaman 73, bagian E untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, ini dia contoh-contoh soal yang akan kita bahas. Oke, langsung kita mulai pembahasan. Masuk ke pembahasan soal nomor 1. Perhatikan bentuk matriks berikut. Matriks A sama dengan ini matriks A yang berordo 3 kali 3. Nah, diminta kita tentukan determinan dari matriks A. Untuk menentukan determinan matriks ordo 3 kali 3, kita gunakan dengan aturan Sarus. Nah, perhatikan caranya. Determinan A sama dengan buat garis seperti ini, masukkan dulu matriks A itu langsung kemari. Lalu buat batas, lalu pindahkan dua kolom pertama ini kolom 1 dan kolom 2 ke sebelah kanannya. Ini jadi 3, ini min 7, 1, ini kolom pertama, dan kolom kedua, ini minus 2, 2, 4. Lalu kita tutup sekarang. Maka determinannya sama dengan itu, sama dengan jumlah hasil kali diagonal utama, ya sorry. Jumlah hasil kali diagonal utama dikurangi dengan jumlah hasil kali diagonal samping. Nah, perhatikan yang menjadi diagonal utama itu dari sudut kiri atas ke kanan bawah, sudut kanan bawah ini. Itulah nanti kita kalikan semua, lalu kita jumlahkan, dikurangi dengan jumlah hasil kali diagonal samping. Nih, yang jadi diagonal samping itu dari kiri bawah, sudut kiri bawah ke sudut kanan atas ini. 1 dikali 2 kali 0, 4 kali 3 kali 3, 2 kali min 7 kali minus 2. Selengkapnya seperti ini, kita mulai dari hasil kali diagonal samping. 3 kali 2 kali 2, ini dia, 3 kali 2 kali 2 ditambah. Minus 2 kali 3 kali 1, ini dia, ditambah 0 kali min 7 kali 4, ini. Lalu dikurangi dengan jumlah hasil kali diagonal sampingnya, ini dia, 1 kali 2 kali 0. Tambah 4 kali 3 kali 3. Ini dia 4 kali 3 kali 3 tambah 2 kali min 7 kali min 2. Sama dengan kita kalikan langsung hasilnya 12 ditambah minus 6 ditambah 0 dikurang. Ini 0 ditambah 36 ditambah 28. Oke, sama dengan kita jumlahkan ini 12 ditambah minus 6 berarti 6. Ini 36 ditambah 28 itu sama dengan 64. Maka hasilnya 6 dikurang 64. Dan itu sama dengan min 58. Berarti determinan dari matriks A itu sama dengan min 58. Pembahasan soal nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi agar matriks ini merupakan matriks singular. Ingat, matriks singular itu artinya determinannya sama dengan 0. Jadi dengan demikian determinan ini matriks ini yang merupakan matriks berordo 3 kali 3 ini determinannya sama dengan 0. Oke, berarti kita beranjak dari determinan. Nah, kita buat determinan dari matriks ini tadi itu sama dengan, langsung kita cari determinannya. Langsung kita cari determinan itu sama dengan. Nah, oke, ini cara menentukan determinannya kita gunakan aturan Sarus. Nah, caranya buat dulu seperti ini. Ini masih sama, pindahkan matriks ini ke dalam ini. Lalu buat batas, pindahkanlah dua kolom pertama nih. Ini kolom 1 dan kolom 2 ke sebelah kanannya. Ini 2x, min 4, min 7, 4, min 4, 3. Ini jadi ke sini. Lalu kita tutup. Maka determinannya sama dengan 0 tadi. Ini determinannya kan tadi sama dengan 0 dari matriks singular. Berarti determinannya sama dengan 0. Maka bisa kita buat 0 sama dengan. Kita cari. Nih, determinannya sama dengan hasil kali diagonal utama dikurangi dengan hasil kali diagonal samping. Diagonal utama itu dari kiri atas ke sudut kanan bawah. Kita ulangi, dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah ini. Yang pertama 2, 4, min 1. Terus X 0 min 4. Dan terakhir ini 6 min 7, 3. Dikurangi dengan hasil kali diagonal samping. Diagonal samping itu dari kiri bawah, sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Ini dia. Oke, maka determinan sama dengan 2 kali 4 kali min 1. Ini dia, 2 kali 4 kali min 1. Ditambah X dikali 0 kali min 4. Ini dia. Ditambah 6 kali min 7 kali 3. Ini. Lalu dikurangi dengan jumlah hasil kali diagonal samping. Ini
minus 4 dikali 4 dikali 6. Ini dia minus 4 kali 4 dikali 6. Ditambah 3 kali 0 kali 2. Nih 3 kali 0 kali 2 ditambah min 1 kali min 7 kali X. Oke, kita selesaikan. Menjadi 2 kali 4 kali min 1 berarti minus 8. Ini X kali 0 kali minus 4 jadi 0. 6 kali min 7 kali 3 itu min 126. Itu dikurang. Ini juga hal yang sama kita selesaikan perkaliannya. Ini hasilnya. Lalu kita teruskan 0 sama dengan, kita jumlahkan ini semua hasilnya sama dengan min 134 dikurang. Sedangkan jumlahnya ini sama dengan min 96 ditambah 7X. Oke, kita buka kurungnya sekarang. Berarti 0 sama dengan min 134. Ini min ketemu min jadi tambah. Berarti jadi tambah 96. Min dikurang 7X. Ini kurang 7X. Berarti jadi kurang 7X ini. Oke, gabung dulu nih. Min 134 ditambah 96. Itu sama dengan min 38 dikurang 7X. Dipindah ke rows kiri saja ya. Berarti 7X sama dengan min 38. Atau X sama dengan min 38 per 7. Maka X sama dengan kita sederhanakan menjadi min 53 per 7. Maka elemen X ini adalah min 53 per 7. Kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui matriks P sama dengan 5 min 3, 6 minus 2. Dan matriks Q sama dengan 3, 4 minus 5, 0. Nah, tentukan determinan dari matriks P kali Q inverse. Berarti kita cari dulu matriks P kali Q inverse, lalu kita tentukan nanti determinannya. Oke, yang pertama kita cari matriks P kali Q inverse. Berarti matriks P dikalikan dengan inverse dari matriks Q. Ini dia matriks P, 5 min 3, 6 minus 2. Lalu kita cari inverse dari matriks Q, 3, 4, minus 5, 0, inverse. Nah, untuk menentukan inverse dari matriks Q ini, itu sama dengan 1 per determinan Q, join Q. Maka ini sama dengan matriks P tetap dulu ya. Determinan inverse-nya nih, itu sama dengan 1 per determinan Q kalikan dengan join Q. Nah, ini tetap dulu ini. Determinan dari Q. Ini kan Q-nya. Determinannya 3 kali 0 dikurang min 5 kali 4. Ini 1 per 3 kali 0 dikurang min 5 kali 4. Dari sini tadi ya, 3 kali 0 dikurang min 5 kali 4. Itu menentukan determinan. Sedangkan join-nya, pertukarkan diagonal utama. Ini diagonal utama, 3, 0. Ini perhatikan di diagonalnya ini 3, 0. Kita tukar tempat jadi 0, 3. Sedangkan elemen lainnya dinegatifkan. Ini minus 5, ini 4. Jadi negatifkan ini. Negatif dari negatif 5 itu positif 5. Ini makanya ini jadi 5. Ini dinegatifkan jadi min 4. Nah, kita lanjut. Ini tetap dulu. Ini matriks P ini. Ini kita cari 1 per 3 kali 0 dikurang min 5 kali 4. Berarti 1 per 0 dikurang min 20. Ini tetap dulu ini 0 min 5, min 4, 5, 3. Ini selesaikan lagi jadi 0 tambah 20. Berarti ini menjadi 5 min 3, 6 minus 2 dikali 1 per, ini jadikan jadi 0 tambah 20 ini. Jadi 1 per 20 dikalikan dengan matriks 0, 4, min 4, 5, 3. Oke, lalu kita kalikan ini dulu. Maka ini sama dengan 1 per 20 dikali 0 berarti 0 ya. Nih. Berarti 1 per 20 dikali min 4, berarti min 4 per 20, itu saja sama saja dengan min 1 per 5. 1 per 20 dikali 5, berarti sama dengan 5 per 20, itu sama dengan 1 per 4. 1 per 20 dikali 3, berarti 3 per 20. Lalu ini kita kalikanlah sekarang. Nih, ini sudah menjadi, yang ini sekarang sudah inverse dari matriks Q. Lalu kita kalikan, ini kan P kali Q inverse. Oke, kita kalikan baris dengan kolom. 5 dikali 0 ditambah min 1 kali 1, min 3 dikali 1 per 4. Ini selengkapnya. 5 dikali 0 ditambah min 3 dikali 1 per 4. Berikutnya 5 dikali min 1 per 5. Ini dia. Ditambah min 3 kali 3 per 20. Ini dia. Berikut 6 dikali 0 ke sini sekarang. Ditambah minus 2 kali 1 per 4. Ini. Terakhir 6 dikali min 1 per 5. Ini hasilnya. Ditambah minus 2 kali 3 per 20. Ini sama dengan 5 kali 0, 0 dikurang min 3 per 4.
Ini 5 kali min 1/5 itu jadi min 1 dikurang. Min 3 kali 3 per 20 berarti min 9/20 jadi kurang 3/20. Ini 0 dikurang 2/4 jadinya berarti jadi kurang 1/2. Ini min 6/5, ini dia min 6/5 dikurang minus 2 kali 3/20 jadi minus 6/20. Sama dengan kita kurangkan 0 dikurang 3/4 itu min 3/4. Min 1 dikurang 9/20. Nih, roba ini jadi min 20/20. Maka ini menjadi min 29/20. Ini jadi min 1/2. 6/5 dikurang 6/20. Ini kan kita samakan dulu penyebutnya. Jadi per 20. Per 20 ini berarti kali 4. Maka di atas juga harus dikali 4. Artinya 6/5 ini sama dengan 24/20. Dikurang 6. Itu jadi min 24 dikurang 6. Jadi min 30/20. Ini matriks P kali Q inverse. Namun yang diminta adalah determinannya, bukan sampai di sini. Ini masih hanya sampai P kali Q inverse. Nah, sekarang kita cari determinannya. Oke, determinan dari ini tadi P kali Q inverse. Mencari determinannya, itu hasil kali diagonal utama dikurangi hasil kali diagonal samping. Berarti itu sama dengan min 3/4 dikali min 30/20 dikurang. Ini min 1/2 dikali min 29/30. Kita kalikan ini min kali min positif. Berarti ini 3 dikali 30, 90/80 dikurang. Ini min kali min juga positif. 1 dikali 29, 29/2 kali 20. Berarti 29/40. Kita rubah dia menjadi per 80 karena ini per 80. Maka ini menjadi, atau ini langsung kita buat per 40 ya bisa ya, sama-sama dibagi 2. Ini supaya jadi per 40 dia, supaya jangan makin besar perhitungan kita. 90 dibagi 80 sama-sama dibagi 2 itu jadi 45/40 dikurang 29/40. 45 dikurang 29 itu sama dengan 16/40. Maka determinan dari P kali Q inverse itu sama dengan 16/40 dan bisa kita sederhanakan menjadi 2/5. Masuk ke soal nomor 4. Diberikan matriks A, matriks yang berordo 2 kali 2 dengan elemennya 3, 5, 2, 2. Dan matriks B juga berordo 2 kali 2 dengan elemen 0, 1, min 1, 2. Tentukan matriks C yang memenuhi A kali B sama dengan B kali C. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita misalkan dulu matriks C itu adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Pasti dia berordo 2 kali 2 karena hasil kalinya nanti akan berordo 2 kali 2. Perhatikan ini. AB ini berordo 2 kali 2, maka BC-nya ini supaya berordo 2 kali 2, otomatis C-nya harus berordo 2 kali 2. Nah, kita misalkanlah matriks C itu matriks yang berordo 2 kali 2 dengan elemen A, B, C, D. Maka kita buat persamaan sesuai dibentuk ini, AB sama dengan BC. Nah, ini A-nya, ini B-nya. Berarti matriks A dikalikan dengan matriks B, itu sama dengan matriks B. Ini matriks B-nya dikalikan dengan matriks C ini tadi. Ini kita buat. Kita kalikan ruas kiri dan kita kalikan juga ruas kanan. Nah, cara mengalihkan matriks, kalikan baris dengan kolom. Berarti ini 3 kali 0 ditambah 5 kali min 1. Ini dia. Perkaliannya 3 kali 0 ditambah 5 kali min 1. Berikutnya 3 kali 1 ditambah 5 kali 2. Ini dia. 3 kali 1 ditambah 5 kali 2. Masuk kita ke baris ke 2 dikali kolom 1. Ini 2 kali 0 ditambah 2 kali min 1. Ini dia 2 kali 0 ditambah 2 kali min 1. Terakhir pas perkalian baris 2 dengan kolom 2. 2 kali 1 ditambah 2 kali 2. Ini dia. Sama dengan. Demikian halnya ruas kanan juga kita buat hal yang sama, maka menghasilkan. Nih 0 kali A. Ini 0 kali A ditambah 1 kali C. Nih. Berikutnya baris 1 dengan kolom 2. Ini 0 kali B ditambah 1 kali D. Dari sini ya selalu kalikan baris dengan kolom. Nah, kita lanjut. 3 kali 0 ini hasilnya ini menjadi 0 dikurang 5. 3 kali 0, 0. 5 kali min 1, min 5. Jadi 0 kurang 5. 3 kali 1, 3. Tambah 5 kali 2 berarti tambah 10.
Berikutnya 2 kali 0, ini 0 kurang 2, ini 2 kali min 1 minus 2. 2 ditambah 2 kali 2, berarti 2 tambah 4, sama dengan. Ini juga A dikali 0, berarti itu 0 tambah 1C, berarti C saja. Ini 0 tambah C, ini 0 tambah D, ini min 1. Min 1 kali A, berarti min A tambah 2C, ini dia. Min 1 kali B, min B tambah 2D, ini dia. Oke, kita sederhanakan lagi. 0 dikurang 5 itu minus 5. 3 tambah 10, 13. 0 dikurang 2 itu minus 2. 2 tambah 4, 6. Sama dengan. Ini 0 tambah C berarti C. 0 tambah D berarti D. Min A tambah 2D. Tetap ya, min A tambah 2D. Min B tambah 2D. Ini min B tambah 2D. Maka ini sudah menjadi kesamaan matriks. Nah, dalam kesamaan matriks itu elemen-elemen yang bersesuaian atau yang seletak selalu sama. Artinya, minus 5 itu sama dengan bersesuaian dengan C. Berarti minus 5 sama dengan C. Itu dulu kita buat. Minus 5 sama dengan C. Artinya C sama dengan minus 5. Oke, sudah kita peroleh nilai C. Sekarang kita cari nilai D dulu ini. 13 sama dengan D. Ini kan terletak di baris 2 kolom baris 1 kolom 2. Ini juga terletak di baris 1 kolom 2. Artinya 13 bersesuaian dengan D. Maka 13 sama dengan D, artinya D sama dengan 13. Nah, sudah kita peroleh nilai C dan D. Berikutnya ini minus 2 itu sama dengan ini. Sama-sama terletak di baris 2 kolom 1. Ini pasangannya. Artinya bisa kita buat minus 2 sama dengan min A tambah 2C. Atau kita roker tempat saja dulu ini, min A tambah 2C sama dengan ini. Oke, langsung kita ganti C-nya ya. Sudah kita peroleh C-nya tadi ya. Nah, langsung kita ganti C-nya jadi minus 5. Berarti minus 2 sama dengan min A tambah 2 kali minus 5. Minus 2 sama dengan minus 2 min A kurang 10. Nah, maka dipindah ke ruas kanan jadi A sama dengan minus 10 tambah 2. Ini pindah ke ruas kiri jadi positif A, ini pindah ke ruas kanan jadi positif 2. Maka A sama dengan minus 10 tambah 2 itu sama dengan min 8. Oke, kita lanjut lagi menentukan nilai B dari sini. 6 sama dengan min B tambah 2D. Ini dia, 6 sama dengan min B tambah 2D. B-nya tadi sudah kita peroleh, B-nya sama dengan 6 sama dengan min B, B-nya mau kita cari, D-nya yang sudah kita peroleh ya. Berarti 6 sama dengan min B tambah 2 kali 13. Nih, 13 dari sini, dari nilai D. 2D berarti 2 kali 13. Berarti 6 sama dengan min B tambah 26. Ini pindah ke rows kiri, jadi B sama dengan 26 dikurang 6. Berarti B sama dengan 20. Maka matriks C itu sudah kita peroleh elemen-elemennya. Tadi kan kita misalkan matriks C sama dengan A, B, C, D. Ternyata nilai A itu minus 8, B 20, C-nya minus 5, dan D 13. Maka matriks C sama dengan minus 8, 20, minus 5, dan 13. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui bahwa matriks 23 min 1, 2, ini matriks 2 kali 2 ya, dikalikan dengan matriks kolom AB sama dengan matriks kolom 10, 9. Tentukan nilai dari A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Ini tadi persamaan matriksnya. Lalu sekarang kita kalikan. Caranya cukup mudah. Kalikan baris dengan kolom. Nah, ini menjadi 2A ditambah 3B. Di sini min A tambah 2B. Dari sini ya 2 kali A tambah 3B. Berikutnya min 1 kali A tambah 2 kali B. Ini dia. Sama dengan yang di ruas kanan tetap dulu. Ini merupakan persamaan matriks. Elemen-elemen yang bersesuaian selalu sama. Maka yang pertama kita bisa kita buat 2A tambah 3B sama dengan 10. Berikutnya min A tambah 2B sama dengan 9. Nah, ini menjadi persamaan atau sistem persamaan linear dua variabel. Bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi atau metode campuran eliminasi dan substitusi. Nah, kita terlebih dahulu mengeliminasi B. Untuk mengeliminasi B, di sini koefisien B-nya 3, ini 2 harus kita samakan. Sama-sama jadi 6 ya, maka persamaan pertama ini kita kali 2, ini kita kali 6. Kali 3, supaya ini nanti jadi 6. Maka muncullah persamaan baru, ini dikali 2, berarti 2A kali 2 berarti jadi 4A. 3B dikali 2 jadi 6B. 10 dikali 2 sama dengan 20. Sedangkan persamaan kedua ini kita kali 3. Ini dikali 3 semua ya.
Berarti jadi min 3A tambah 6B sama dengan 27. Ini B sudah sama koefisiennya, sama-sama 6, sama-sama positif. Berarti langsung saja kita kurangkan supaya B-nya tereliminasi. 4A dikurang min 3A, jadi 4A tambah 3A ini ya. Berarti itu sama dengan 7A. Ini habis, dikurangkan. 20 dikurang 27, berarti sama dengan min 7. Maka A sama dengan min 7 per 7, atau A sama dengan min 1. Nah, sudah kita peroleh nilai A-nya sama dengan min 1. Sekarang tugas kita mencari nilai B. Kita substitusi ini ke persamaan 2A tambah 3B sama dengan 10. Artinya ganti A-nya ini menjadi min 1. Maka ini 2 kali min 1 ditambah 3B sama dengan 10. Min 2 tambah 3B sama dengan 10. 3B sama dengan 10 ditambah 2. 3B sama dengan 12, maka B sama dengan 12 per 3 atau B sama dengan 4. Yang ditanya adalah nilai A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka nilai A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan min 1 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Min 1 kuadrat itu jadi positif 1. 4 kuadrat 16. Berarti 1 dikurang 16 itu sama dengan min 15. Maka nilai A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan min 15. Oke, demikian dulu pertemuan kita untuk kali ini. Soal nomor selanjutnya akan kita bahas pada video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih, dan semoga bermanfaat.